legenda kecantikan Asung Luan, asal-usul kerajaan Bulungan. Pada zaman dahulu kala, di tengah lebatnya hutan Kalimantan, tersembunyi sebuah perkampungan asri yang dihuni oleh suku Kayan. Kehidupan di desa ini berjalan dengan harmonis, di mana penduduknya hidup berdampingan dengan penuh kedamaian. Setiap pagi, ketika matahari mulai memancarkan sinarnya melalui celah dedaunan, para lelaki suku Kayan berangkat ke hutan untuk berburu. Dengan keterampilan yang diwariskan secara turun-temurun, mereka memburu hewan-hewan liar untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga mereka. Sementara itu, para wanita sibuk di ladang, menanam padi dan sayuran. Mereka bekerja dengan telaten, memastikan setiap tanaman tumbuh subur. Anak-anak berlarian di sekitar perkampungan, bermain riang di antara pepohonan dan sungai yang mengalir jernih. Mereka belajar dari orang tua mereka tentang cara hidup yang selaras dengan alam. Kehidupan suku Kayan syarat dengan semangat gotong royong. Setiap anggota masyarakat saling membantu dan mendukung satu sama lain. Saat ada yang membutuhkan bantuan, baik dalam berburu, bertani, atau membangun rumah, penduduk desa selalu siap sedia. Tidak ada yang merasa sendiri karena mereka adalah satu keluarga besar yang saling menjaga. Keharmonisan ini terjalin berkat nilai-nilai luhur yang mereka pegang teguh. Suku Kayan percaya bahwa hidup harus dijalani dengan rasa syukur dan kebersamaan. Alam adalah sumber kehidupan mereka, sehingga mereka menjaganya dengan penuh kasih sayang. Inilah kisah tentang kehidupan suku Kayan, yang hidup damai dan sejahtera di tengah-tengah hutan Kalimantan, sebuah perkampungan yang jauh dari hiruk-pikuk dunia luar. Di sebuah pagi yang tampak biasa, sebuah tragedi tak terduga mengguncang kehidupan damai suku Kayan. Ketua suku mereka, seorang pemimpin bijaksana dan dihormati, ditemukan tewas di tangan Sumbang Luing, seorang pria kejam dan ambisius dari suku lain. Sumbang Luing dikenal akan keberingasannya dan ambisinya yang tak terpuaskan. Berita kematian sang ketua suku menyebar cepat seperti angin kencang, menggemparkan seluruh penduduk desa. Dalam sekejap, suasana tenang yang biasa menyelimuti perkampungan berubah menjadi kepanikan dan kesedihan yang mendalam. Sesuai tradisi, posisi ketua suku harus segera digantikan demi menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Pilihan jatuh pada adik perempuan almarhum ketua, Asung Luan. Asung Luan bukan hanya dikenal karena kecantikan luar biasanya, tetapi juga karena hati yang penuh kasih dan kebijaksanaan. Pesonanya membuat banyak pemuda suku Kayan terpikat, namun tidak ada yang seberani ataupun sebrutal Sumbang Luing dalam mengungkapkan rasa tertariknya. Meski suku Kayan telah berusaha untuk berpindah-pindah demi menghindari ancaman Sumbang Luing, usahanya terasa sia-sia. Sumbang Luing terus meneror mereka tanpa henti. Hasratnya untuk memiliki Asung Luan mendorongnya melakukan berbagai tindakan keji dan tak terduga. Setiap kali mereka menemukan tempat baru yang tampak aman, Sumbang Luing selalu berhasil menemukan mereka, membawa ketakutan dan ketidakpastian bagi suku Kayan. Di bawah kepemimpinan Asung Luan, suku Kayan berusaha tetap kuat dan bersatu. Mereka bekerja sama untuk melindungi satu sama lain dan mempertahankan cara hidup mereka yang penuh kedamaian. Di tengah segala rintangan, harapan terus menyala di hati mereka bahwa suatu hari, mereka akan bebas dari bayang-bayang teror Sumbang Luing dan kembali menikmati kehidupan yang damai dan harmonis. Pada suatu hari yang penuh keajaiban, sebuah kapal layar kuno yang megah muncul di perairan dekat tempat tinggal suku Kayan. Kapal tersebut berlayar dengan anggun, layarnya berkibar dihembus angin. Saat kapal itu merapat, terbukalah pintu kapal dan keluarlah seorang pria gagah dengan tatapan penuh wibawa. Ternyata, kapal tersebut milik salah seorang datuk dari Brunei, yang diiringi dengan putra sang raja, Datuk Mencang. Ketika Asung Luan pertama kali melihat Datuk Mencang, ada sesuatu yang berbeda. Matanya tertuju pada sosok pria tampan itu, dan hatinya berdetak lebih cepat. Datuk Mencang juga tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Asung Luan, terpukau oleh kecantikan dan kelembutan hatinya yang terpancar dari wajahnya. Tanpa menunggu lama, Datuk Mencang segera menyatakan cintanya kepada Asung Luan. Ia melamar Asung dengan penuh ketulusan, berharap bahwa kecantikan luar dan dalam Asung dapat menjadi bagian dari hidupnya. Namun, Asung Luan,
yang penuh kebijaksanaan, memberikan syarat pada Datuk Mencang. Ia meminta agar Datuk Mencang mengalahkan Sumbang Luing, pria yang telah mengusik kedamaian suku Kayan dan mengancam hidup mereka dengan terornya. Datuk Mencang, yang tak hanya tampan namun juga pemberani, menerima syarat tersebut tanpa ragu. Ia bertekad untuk menunjukkan bahwa cintanya pada Asung Luan bukan sekadar kata-kata, tetapi juga keberanian dan pengorbanan. Dengan semangat yang menyala, ia bersiap untuk menghadapi Sumbang Luing, melindungi Asung Luan dan suku Kayan dari ancaman yang membayangi mereka. Momen ini menjadi titik balik bagi suku Kayan yang berharap penuh pada keberanian dan cinta sejati Datuk Mencang. Dalam benak mereka, ada harapan baru akan kedamaian yang abadi, serta keyakinan bahwa cinta sejati mampu mengalahkan segala rintangan. Asung Luan, dengan ketenangan dan kecantikannya, menunggu saat ketika sang pahlawan akan kembali dengan kemenangan, membawa harapan baru bagi kehidupan mereka. Setelah berminggu-minggu berupaya keras dan mencari jejak persembunyian Sumbang Luing, akhirnya Datuk Mencang berhasil menemukan lokasi musuh yang selama ini mengancam kedamaian suku Kayan. Dengan cermat, ia menyusun strategi yang matang dan mempersiapkan para pengawal yang setia untuk menghadapi Sumbang Luing. Mereka menyusun rencana yang penuh taktik, mengamati setiap gerak-gerik musuh, dan menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Pada suatu pagi yang cerah, diiringi kicauan burung di hutan Kalimantan, Datuk Mencang dan para pengawalnya melancarkan serangan yang terencana dengan baik. Dengan keberanian dan ketangkasan, mereka berhasil mengalahkan Sumbang Luing dalam pertempuran yang sengit. Suara pedang beradu dan teriakan pertempuran bergema di antara pepohonan, namun akhirnya, Sumbang Luing terpaksa mundur dan meninggalkan tanah suku Kayan. Kedamaian yang telah lama dirindukan akhirnya kembali. Kemenangan Datuk Mencang tidak hanya membawa kebahagiaan bagi suku Kayan, tetapi juga bagi hati Asung Luan. Dalam suasana penuh kegembiraan, Datuk Mencang melamar Asung Luan dengan tulus, dan mereka merayakan pernikahan yang penuh cinta. Perayaan tersebut tidak hanya menjadi momen kebahagiaan bagi pasangan tersebut, tetapi juga bagi seluruh anggota suku Kayan yang menyaksikan persatuan dua hati yang mulia. Bersama-sama, Asung Luan dan Datuk Mencang memulai babak baru dalam kehidupan mereka. Dengan kecantikan, kebijaksanaan, dan keberanian yang dimiliki keduanya, mereka memimpin suku Kayan menuju masa depan yang lebih cerah. Mereka membangun sebuah kerajaan baru yang diberi nama Kerajaan Bulungan, sebuah tempat di mana nilai-nilai luhur dan kedamaian selalu dijunjung tinggi. Kerajaan Bulungan tumbuh dan berkembang menjadi simbol kekuatan dan kebersamaan. Di bawah kepemimpinan Asung Luan dan Datuk Mencang, rakyat hidup dalam harmonis, saling mendukung, dan menjaga satu sama lain. Kisah mereka menjadi legenda yang dikenang oleh generasi demi generasi, sebagai bukti bahwa cinta dan keberanian mampu mengatasi segala rintangan, membawa harapan dan kebahagiaan bagi semua. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur dan menambah wawasan, segala kebenaran detailnya, kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.